Saat dahaga, kita meminum air putih. Saat mandi dan mencuci, kita juga menggunakan air. Pernahkah kamu berpikir dari manakah sumber-sumber air tersebut? Secara umum, bagaimanakah pemanfaatan perairan darat? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Perairan darat adalah perairan di wilayah daratan yang terbagi menjadi dua macam, yakni air tanah dan air permukaan. Air tanah adalah air yang terletak di bawah permukaan bumi, sedangkan air permukaan adalah air di permukaan tanah, seperti sungai, danau, rawa, dan gletser. Berikut adalah pembahasannya satu persatu. Pertama, air tanah. Air tanah merupakan air yang terletak di bawah permukaan tanah, bergerak di dalam tanah, dan menempati ruang di antara butir-butir tanah atau celah-celah batuan. Air tanah akan membentuk lapisan yang disebut dengan akuifer. Dari semua air tawar di bumi, sekitar 20%-nya adalah air tanah. Saat air infiltrasi masuk ke tanah, air akan terus turun karena gaya gravitasi, hingga tanah di sekitarnya jenuh karena dipenuhi air. Air tanah akan bergerak menempati ruang yang tersedia di antara partikel-partikel di bawah tanah dan bergerak ke arah yang tekanannya paling rendah. Di dalam tanah, terdapat perbatasan antara lapisan jenuh dan lapisan tidak jenuh yang disebut dengan muka air tanah. Setiap ruang tanah atau pori-pori yang berisi butiran pasir, tanah atau batuan sudah terisi oleh air. Zona ini disebut sebagai zona jenuh. Sementara itu, ruang tanah yang hanya sebagian terisi atau tidak terisi oleh air disebut sebagai zona tidak jenuh. Air tanah dapat berasal dari sumber yang berbeda-beda. Berdasarkan sumber airnya, air tanah diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu air tanah meteorik, air tanah tubir, air tanah juvenil, dan air tanah fosil. Berikut adalah penjelasannya. Air tanah meteorik. Air tanah meteorik adalah air tanah yang sumber airnya berasal dari air hujan atau gletser. Air tanah merupakan air dari presipitasi hujan, baik hujan air, salju maupun es yang jatuh ke permukaan tanah. Artinya, sebagian besar perairan darat merupakan air tanah meteorik. Air tanah tubir. Air tanah tubir disebut juga dengan air tanah konet, air formasi atau air fosil. Air tanah tubir adalah air tanah yang sumber airnya berasal dari dalam perut bumi. Contohnya adalah air yang tersimpan dalam batuan sedimen maupun batuan beku. Air tanah juvenil. Air tanah juvenil atau air tanah magmatik adalah air tanah panas yang berasal dari dalam bumi yang naik ke permukaan akibat adanya gas-gas yang dilepaskan. Air tanah juvenil mampu naik ke permukaan bumi karena adanya pelepasan gas berupa air dari aktivitas gunung api yang menghasilkan mata air panas. Air tanah fosil. Air tanah fosil adalah air yang menyusup, kemudian terperangkap pada rongga batuan sejak ribuan tahun yang lalu dan tersimpan di bawah permukaan tanah sejak saat itu. Contohnya adalah danau subglasial di Antartika.
Danau subglasial adalah danau yang ditemukan di bawah gletser. Keberadaannya membuat batas antara es dan batuan dasar. Lapisan penyusun tanah. Tanah memiliki dua lapisan yang berhubungan dengan keberadaan air tanah, yaitu zona aerasi dan zona saturasi. Zona aerasi adalah zona yang terdiri atas ruang antar butir tanah yang sebagian terisi oleh air dan sebagian lagi terisi oleh udara. Zona aerasi disebut juga dengan unsaturated zone. Zona saturasi adalah zona yang terdiri atas ruang antar butir tanah yang semuanya telah terisi oleh air. Batas antara zona aerasi dan zona saturasi disebut sebagai permukaan air tanah atau water table. Tinggi permukaan air tanah tidaklah tetap, tetapi dapat meningkat akibat penambahan air saat musim hujan atau menurun. Apabila tinggi permukaan air tanah lebih tinggi daripada air tanah tersebut akan mengalir keluar tanah dan dapat disebut sebagai sumber air tanah. Kedalaman air tanah. Air tanah merupakan kedalaman yang berbeda-beda, sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan letaknya menjadi dua macam, yaitu air tanah freatis dan air tanah artesis. Air tanah freatis. Air tanah freatis adalah air tanah yang berada di atas lapisan kedap air atau lapisan impermeable. Air tanah freatis ini terletak tidak jauh dari permukaan tanah. Keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk membuat sumur gali atau sumur yang tidak dalam. Air tanah artesis. Air tanah artesis adalah air tanah yang berada di antara dua lapisan kedap air atau lapisan impermeable. Air tanah artesis terletak jauh ke dalam tanah. Keberadaan air tanah artesis menimbulkan potensi untuk sumur artesis atau sumur bor yang membutuhkan kedalaman sumur setidaknya 100 meter di bawah permukaan tanah. Sumur bor ini umumnya dimanfaatkan untuk bangunan berskala besar seperti sekolah, kantor, dan hotel. Kedua, air permukaan. Air permukaan adalah air yang ada di permukaan tanah, seperti pada sungai, danau, rawa, dan gletser. Mari kita bahas satu persatu. Sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir memanjang, mulai dari hulu sampai ke muara. Hulu adalah bagian sumber air sungai atau lokasi aliran sungai dimulai. Sedangkan muara adalah lokasi akhir aliran sungai. Muara dapat berupa laut, danau, atau sungai lainnya. Sungai dapat mengalir karena adanya gaya gravitasi yang menarik aliran air dari tempat yang tinggi, yaitu hulu, ke tempat yang lebih rendah, yaitu hilir atau muara. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi yang menarik massa air, sehingga terjadi perpindahan massa air dari tempat tinggi ke tempat rendah. Perpindahan ini menyebabkan terjadinya arus air. Kesatuan wilayah daratan dan perairan berupa sungai beserta anak-anak sungai yang berfungsi untuk menyimpan, menampung, dan mengalirkan air ke muara disebut dengan daerah aliran sungai atau das. Das memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi bentuk das yang umum ditemui adalah das memanjang dan das radial. Das memanjang. Das memanjang
adalah das yang terbentuk ketika sungai utama dan anak-anak sungai membentuk pola yang memanjang dan tidak memusat ke satu titik. Saat terjadi hujan pada das memanjang, debit banjir tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh perjalanan banjir dari anak sungai yang berbeda-beda waktunya. Das radial. Das radial adalah das yang terbentuk ketika sungai utama dan anak-anak sungai membentuk pola melingkar yang memusat ke suatu titik. Saat terjadi hujan pada das radial, debit banjir akan besar. Hal ini terjadi karena semua sungai serentak mengalirkan airnya ke satu titik secara bersamaan. Das dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah hulu, tengah, dan hilir. Hulu sungai. Hulu sungai merupakan wilayah sungai yang terletak di dataran tinggi yang dapat disebut sebagai sumber air untuk aliran air sungai. Wilayah di bagian hulu memiliki sudut kemiringan lereng yang besar dan badan sungai yang sempit, sehingga aliran sungainya sangat cepat. Akibat dari cepatnya aliran ini adalah terjadinya erosi di bagian dasar sungai atau erosi vertikal yang lebih besar dibandingkan dengan erosi di bagian tepi atau erosi horizontal. Kondisi erosi tersebut menyebabkan pendalaman sungai lebih cepat terjadi di wilayah hulu dibandingkan pelebaran sungai. Cepatnya aliran di hulu mengakibatkan tenaga angkut aliran sungai di wilayah hulu sangat besar, sehingga mampu memindahkan material yang berat seperti bebatuan besar. Pada bagian hulu sungai terbentuk lembah menyerupai huruf V. Tengah sungai. Tengah sungai merupakan wilayah sungai yang terletak di antara dataran tinggi dan dataran rendah. Di wilayah tengah sungai, kecepatan aliran sungai mulai berkurang. Erosi vertikal dan erosi horizontal yang terjadi mulai seimbang. Kecepatan aliran sungai yang sudah lebih rendah menyebabkan kemampuan aliran sungai untuk mengangkut material makin berkurang, sehingga beberapa material terendapkan. Pada bagian tengah sungai, terbentuk lembah menyerupai huruf U. Hilir sungai. Hilir sungai merupakan wilayah sungai yang terletak di dataran rendah. Di bagian hilir, wilayah yang landai menyebabkan tidak ada perbedaan ketinggian, sehingga kecepatan aliran sungai sangat rendah. Akibatnya, di wilayah hilir ini banyak terjadi sedimentasi atau pengendapan yang membentuk berbagai bentukan lahan seperti berikut. Minder atau sungai yang berkelok-kelok, delta atau endapan di muara sungai, estuaria atau perairan di pesisir yang semi tertutup terhadap laut, tetapi masih mempunyai akses ke laut. Gosong sungai atau kumpulan sedimen yang telah diendapkan oleh aliran sungai pada tubuh sungai. Jenis sungai. Sungai terdiri dari 3 klasifikasi, yaitu berdasarkan volume dan debit airnya, berdasarkan sumber airnya, serta berdasarkan sistem drainasenya. Pertama, sungai berdasarkan volume dan debit airnya. Sungai dapat diklasifikasikan berdasarkan volume air dan debit air. Debit air adalah ukuran banyaknya volume air yang melewati suatu tempat ke tempat lain yang dihitung berdasarkan satuan waktu. Berdasarkan volume dan debit air, sungai dapat dibedakan menjadi sungai episodik, periodik, dan ephemeral. Sungai episodik. Sungai episodik atau sungai permanen adalah sungai yang memiliki volume dan debit air yang relatif konstan atau tetap sepanjang tahun. Contohnya adalah Sungai Kapuas di Kalimantan
dan Sungai Musi di Sumatera. Sungai periodik. Sungai periodik atau sungai non-permanen adalah sungai yang memiliki volume dan debit air yang tidak konstan atau tidak tetap sepanjang tahun. Volume dan debit air di sungai periodik dipengaruhi oleh musim yang sedang berlangsung. Misalnya saat musim hujan, volume dan debit air tinggi, sedangkan saat musim kemarau, volume dan debit air rendah. Contohnya adalah Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah dan Sungai Kode di daerah istimewa Yogyakarta. Sungai ephemeral. Sungai ephemeral adalah sungai yang hanya memiliki volume dan debit air ketika terjadi hujan. Volume dan debit air pada sungai ephemeral dipengaruhi oleh musim yang sedang berlangsung. Misalnya saat musim hujan, sungai ini memiliki volume dan debit air tinggi. Sedangkan saat musim kemarau, volume dan debit air sangat rendah, hingga membuat aliran sungai mengering. Sungai ephemeral sering terbentuk di wilayah yang kering dan tandus. Contohnya dapat kita lihat pada sungai-sungai yang berada di hulu Nusa Tenggara. Kedua, sungai berdasarkan sumber airnya. Berdasarkan sumber airnya, sungai dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sungai hujan, gletser, dan campuran. Sungai hujan. Sungai hujan adalah sungai yang sumber airnya berasal dari resapan air hujan di tanah yang kemudian keluar kembali sebagai mata air melalui celah-celah batuan dan mengalir ke sungai. Sebagian besar sungai di Indonesia merupakan sungai hujan, karena seluruh wilayah di Indonesia mengalami musim hujan. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia di iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Contohnya adalah Sungai Citarum di Jawa Barat yang berada di Das Citarum. Sungai gletser. Sungai gletser adalah sungai yang sumber airnya berasal dari pencairan gletser yang mengalir ke sungai. Gletser adalah bongkahan es yang besar dan tebal serta terbentuk di atas permukaan tanah. Gletser dapat dijumpai di wilayah kutub, sekitar kutub atau pegunungan yang sangat tinggi. Di pegunungan tinggi, terjadi hujan salju dan terbentuk lapisan es di atas tanah yang berlangsung lama, sehingga terbentuk gletser. Gletser yang terbentuk dapat mencair akibat pemanasan oleh matahari. Kemudian airnya mengalir ke sungai dan menjadi sumber air di sungai. Contohnya adalah bagian hulu dari Sungai Membramo dan Sungai Digul di Papua. Sungai campuran. Sungai campuran adalah sungai yang sumber airnya berasal dari pencairan gletser yang mengalir ke sungai, lalu mendapatkan tambahan air dari hujan dan air tanah. Contohnya adalah bagian tengah dan hilir Sungai Membramo dan Sungai Digul di Papua. Ketiga, sungai berdasarkan sistem drainasenya. Sistem drainase sungai atau sistem sungai adalah pola yang dibentuk oleh aliran air di suatu daerah aliran sungai atau das. Berdasarkan sistem drainasenya, sungai dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sungai bersistem drainase pola konkordan, sungai bersistem drainase pola diskordan, dan sungai bersistem drainase pola lainnya. Sungai bersistem drainase pola konkordan. Sungai ini adalah sungai yang sistem drainasenya sangat dipengaruhi oleh topografi area wilayah sekitar sungai. Sistem drainase pola konkordan sering dimaknai sebagai klasifikasi sungai berdasarkan arahnya, sebab sungai satu dengan yang lain memiliki arah yang cenderung berbeda-beda. Sungai dengan sistem drainase pola konkordan ini
diklasifikasikan menjadi sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai obsekuen, dan sungai resekuen. Sungai konsekuen adalah sungai yang memiliki aliran air sungai utama yang mengalir sejajar dengan lereng. Sungai konsekuen adalah sistem drainase sungai yang terbentuk paling awal. Sungai subsekuen adalah sungai yang memiliki aliran air anak sungai yang mengalir di wilayah hasil erosi pada sungai konsekuen yang telah terbentuk, dan mengalirkan air tegak lurus dengan sungai konsekuen. Sungai subsekuen adalah sistem drainase sungai yang terbentuk pada tahap kedua, yaitu setelah sungai konsekuen. Sungai obsekuen. Sungai obsekuen adalah sungai yang terbentuk pada sudut tertentu dari sungai subsekuen dan mengalirkan air berlawanan dengan arah sungai konsekuen. Sungai obsekuen adalah sistem drainase yang terbentuk pada tahap ketiga, yaitu setelah sungai konsekuen dan subsekuen. Sungai resekuen adalah sungai yang memiliki aliran air anak sungai yang sejajar dengan sungai konsekuen, tetapi alirannya merupakan sistem drainase sungai yang terbentuk paling akhir. Sungai bersistem drainase pola diskordan. Sungai dengan sistem drainase pola diskordan adalah sungai yang sistem drainasenya tidak dipengaruhi oleh topografi area wilayah sekitar sungai. Sistem drainase pola diskordan sering dimaknai sebagai klasifikasi sungai berdasarkan struktur lapisan batuan, sebab sungai yang satu dengan lainnya memiliki interaksi dengan struktur lapisan batuan yang berbeda-beda. Sungai dengan sistem drainase pola diskordan diklasifikasikan menjadi sungai antecedent dan sungai superimpose. Sungai antecedent. Sungai antecedent adalah sungai yang mengalir di wilayah yang mengalami pengangkatan, seperti wilayah pembentukan gunung dan bukit. Sungai antecedent mampu mempertahankan arah aliran airnya, sama seperti pertama kali terbentuk sebelum terjadi pengangkatan di wilayah yang dilewatinya. Kondisi ini dimungkinkan karena saat wilayah baru terjadi pengangkatan, ikatan batuan dan tanah yang terbentuk masih lemah sehingga mudah dierosi oleh air sungai. Contohnya, Sungai Indus yang terbentuk lebih dahulu tetap mengalirkan airnya sesuai arah alirannya sebelum pegunungan Himalaya terbentuk. Hal ini dilakukan Sungai Indus dengan melakukan erosi vertikal secara terus-menerus ke pegunungan Himalaya. Sungai superimpose. Sungai superimpose adalah sungai dengan aliran yang sangat kuat, sehingga mampu menyebabkan erosi ketampakan alam yang telah terbentuk lebih dulu. Sungai superimpose mampu mengerosi lapisan batuan yang lunak maupun keras untuk mempertahankan arah alirannya. Contohnya adalah Sungai Chambal di India yang mengalir dengan mengerosi plato Rewa di India. Sungai bersistem drainase pola lainnya. Sungai dapat terbentuk di berbagai wilayah di permukaan bumi yang memiliki topografi, morfologi, dan geologi bumi yang beragam. Keberagaman kondisi topografi, morfologi, dan geologi di permukaan bumi ini menyebabkan aliran sungai memiliki pola yang beragam, serta menyesuaikan topografi dan geologi di permukaan bumi. Sistem drainase pola lainnya sering dimaknai sebagai klasifikasi sungai berdasarkan bentuk alirannya, sebab tiap sungai memiliki bentuk aliran air yang berbeda-beda. Berdasarkan sistem drainase pola lainnya, sungai dibedakan menjadi pola dendritik, trelis, rektangular, paralel, pingat, anular, radial sentripetal,
dan radial sentrifugal. Sungai dendritik adalah sungai yang memiliki pola aliran anak sungai seperti ranting pohon yang bercabang, tidak teratur terhadap sungai induknya. Sungai induk adalah sungai dengan aliran air yang paling besar, sedangkan anak sungai adalah percabangan dari sungai induk yang memiliki aliran air lebih kecil dibandingkan sungai induk. Pola aliran dendritik terdapat di permukaan bumi dengan kondisi topografi datar seperti di dataran rendah dan plato. Sungai Trellis adalah sungai yang memiliki pola aliran anak sungai seperti tulang daun. Pola aliran Trellis terdapat di permukaan bumi dengan kondisi morfologi berupa pegunungan lipatan. Pegunungan lipatan adalah pegunungan yang terbentuk dari kumpulan antiklinal atau puncak lipatan. Sungai rektangular adalah sungai yang memiliki pola aliran anak sungai seperti bentuk geometris persegi yang bercabang hampir membentuk sudut 90 derajat terhadap sungai induk. Pola aliran rektangular ini terdapat di permukaan bumi dengan kondisi geologi berupa batuan yang memiliki ketahanan erosi yang beragam. Sungai beraliran paralel adalah sungai yang memiliki pola aliran anak sungai yang sejajar terhadap sungai induk. Pola aliran paralel terdapat di permukaan bumi dengan kondisi topografi curam seperti pada lereng pegunungan. Sungai beraliran pinat adalah sungai yang memiliki pola aliran anak sungai yang membentuk sudut lancip terhadap sungai induk menyerupai urat daun. Pola aliran pinat terdapat di permukaan bumi dengan kondisi topografi berupa lereng yang terjal pada lembah yang sempit dan curam, dengan jarak antar lembah sangat dekat. Sungai beraliran anural adalah sungai yang memiliki pola aliran anak sungai yang hampir tegak lurus terhadap sungai induk yang berpola melingkar. Pola aliran anular terdapat di permukaan bumi dengan kondisi morfologi berupa kubah tuah dan pegunungan tuah yang telah mengalami banyak erosi. Sungai beraliran radial sentripetal adalah sungai yang memiliki pola aliran anak sungai dan induk sungai yang menyatu ke sebuah pusat yang biasanya berupa cekungan. Pola aliran radial sentripetal terdapat di permukaan bumi dengan kondisi morfologi berupa cekungan seperti lembah dan sekitar danau. Sungai beraliran radial sentrifugal adalah sungai yang memiliki pola aliran anak sungai dan induk sungai yang menyebar ke sebuah pusat yang biasanya berupa puncak. Pola aliran radial sentrifugal terdapat di permukaan bumi dengan kondisi morfologi berupa kubah seperti puncak gunung dan puncak bukit. Sungai memiliki setidaknya 7 manfaat sebagai berikut. 1. Sebagai penampung air hujan dan mengalirkan air hujan. 2. Sebagai pembangkit listrik. 3. Sebagai tempat tinggal makhluk hidup. 4. Sebagai sumber mata pencarian seperti menangkap ikan, sumber air untuk mengalirkan air ke pertanian, dan lokasi pembudidayaan ikan air tawar. 5. Sebagai tempat wisata. 6. Sebagai sumber air bersih. 7. Sebagai pencegah banjir karena sungai dapat menampung air hujan. Danau. Danau adalah cekungan luas yang berisi air yang terbentuk secara alamiah dan umumnya terisi oleh massa air tawar dengan jumlah yang relatif besar. Air pada danau dapat berasal dari hujan, aliran air sungai, aliran mata air, maupun aliran air tanah. Danau dapat terbentuk karena adanya cekungan yang terjadi akibat berbagai faktor, seperti tektonik dan vulkanik. Cekungan tersebut kemudian terisi oleh air, sehingga membentuk danau.
Danau memiliki 3 jenis klasifikasi, yaitu berdasarkan kejadiannya, berdasarkan sifat aliran airnya, dan berdasarkan jenis airnya. Pertama, danau berdasarkan kejadiannya. Danau dapat terbentuk karena kejadian tertentu, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi 8 jenis, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, danau glasial, danau kars, danau tapal kuda, danau terbendung, dan danau buatan. Danau tektonik adalah danau yang terjadi akibat adanya proses tektonik seperti lipatan, patahan, atau pergerakan bumi. Contohnya adalah Danau Poso di Sulawesi Tengah yang terbentuk akibat patahan. Danau vulkanik adalah danau yang terjadi akibat proses vulkanik, yaitu hasil letusan gunung api yang menghasilkan cekungan, kemudian terisi air dan membentuk danau. Danau ini terletak pada lubang kepundan atau kawah dari sebuah gunung api. Contohnya adalah Danau Kelimutu di Flores. Danau tektovulkanik adalah danau yang terjadi akibat perpaduan antara kegiatan tektonik dan vulkanik. Contohnya adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau glasial adalah danau yang terjadi karena erosi oleh gletser atau es yang biasanya terjadi di kaki gunung atau pegunungan bersalju. Danau ini dapat ditemukan di wilayah sekitar kawasan iklim kutub. Contohnya adalah Dikso Glacier Lakes di Nepal. Danau Kars atau Dolina adalah danau yang terletak di daerah Kars atau pegunungan kapur. Danau Kars terbentuk karena adanya pelarutan secara kimia pada batuan kapur oleh air hujan. Batuan kapur yang terus-menerus terkena air akan terkikis, sehingga lama-kelamaan akan membentuk cekungan. Ketika cekungan ini terisi air, akan terbentuk Danau Kars. Contohnya adalah Danau Kars di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Danau Tapal Kuda adalah danau yang terbentuk karena terputusnya aliran air minder atau sungai yang berkelok-kelok dari aliran sungainya, sehingga terbentuklah sebuah danau. Sebagian air di Danau Tapal Kuda bersumber dari air sungai dan sebagian lagi dari air hujan. Danau Tapal Kuda terjadi akibat adanya erosi dan sedimentasi pada kelokan sungai. Kelokan sungai yang searah dengan aliran air sungai mudah tererosi. Material hasil erosi akan tersedimentasi ke kelokan sungai yang berlawanan dengan aliran air sungai, sehingga terjadi penumpukan material hasil erosi berupa tanah dan batuan. Seiring berjalannya waktu, material makin menumpuk, sehingga mampu membendung aliran sungai. Contohnya adalah Danau Tapal Kuda di hilir Sungai Mahakam. Danau terbendung adalah danau yang terjadi akibat adanya peristiwa pembendungan aliran air akibat peristiwa yang terjadi secara alami, yaitu sebagai berikut. Runtuhan gunung. Runtuhan gunung menyebabkan adanya material berupa tumpukan batuan yang mampu menghambat, bahkan memutus aliran sungai. Aliran sungai yang terputus dapat membentuk sebuah danau. Moraine dari gletser. Moraine dari gletser adalah puing-puing bebatuan yang terkikis oleh pergerakan lapisan es pada gletser yang bergerak ke bawah akibat gaya gravitasi. Apabila puing-puing bebatuan dari gletser sampai ke sungai dan menumpuk, aliran sungai dapat terbendung, sehingga terciptalah sebuah danau. Aliran lava yang membeku. Aliran lava yang membeku akan berubah menjadi bebatuan. Apabila bebatuan yang terbentuk dari aliran lava membeku sampai ke sungai dan menumpuk, aliran sungai dapat terbendung, sehingga terciptalah sebuah danau. Contohnya adalah Danau Pengilon di Dieng, Jawa Tengah,
serta Telaga Sarangan di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Danau buatan atau waduk adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Manusia membuat waduk untuk menjadi tempat penyimpanan air. Air yang disimpan dalam waduk dapat dialirkan untuk berbagai keperluan, seperti sumber tenaga untuk pembangkit listrik tenaga air dan sumber air untuk mengaliri persawahan. Contohnya adalah Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kedua, danau berdasarkan sifat aliran airnya. Air di danau dapat bersumber dari aliran air sungai, aliran mata air, maupun aliran air tanah, sehingga danau tetap terisi air dan tidak kering. Agar danau mendapat aliran air masuk, danau memiliki pintu masuk aliran air atau inlet. Selain itu, danau juga dapat mengalirkan air ke tubuh air lain karena danau memiliki pintu keluar aliran air atau outlet. Tidak semua danau memiliki inlet atau outlet. Semua bergantung pada ada atau tidaknya jalur aliran air di tiap-tiap danau. Kondisi ini memunculkan klasifikasi danau berdasarkan sifat aliran airnya, yaitu danau terbuka dan danau tertutup. Danau terbuka atau eksorik. Danau terbuka adalah danau yang memiliki pintu masuk aliran air atau inlet untuk mengalirkan air masuk ke danau dan memiliki pintu keluar aliran air atau outlet untuk mengalirkan air keluar dari danau. Danau dapat mengalirkan air ke sungai ataupun badan air lainnya yang pada akhirnya akan mengalir ke laut. Contohnya adalah Danau Toba yang memiliki 289 aliran air masuk dari sungai dan memiliki satu aliran air keluar dari danau, yaitu Sungai Asahan. Danau tertutup atau indorik. Danau tertutup adalah danau yang memiliki pintu masuk aliran air atau inlet untuk mengalirkan air masuk ke danau, tetapi tidak memiliki pintu keluar aliran air atau outlet untuk mengalirkan air keluar dari danau. Contohnya adalah Danau Kaspia di Asia yang hanya memiliki aliran air masuk dari Sungai Volga, tetapi tidak memiliki aliran air keluar. Ketiga, danau berdasarkan jenis airnya. Danau memiliki jenis air yang berbeda-beda. Ada danau yang berjenis air tawar dan ada danau yang berjenis air asin. Kondisi tersebut bergantung pada kadar garam yang terkandung dalam air danau. Oleh karena itu, danau dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis airnya, yaitu danau air tawar dan danau air asin. Danau air tawar. Danau air tawar merupakan danau yang memiliki air berasa tawar seperti rasa air tanah yang biasanya kita rasakan. Danau air tawar memiliki sumber air dari aliran sungai, salju, dan air hujan. Air dari tiap-tiap sumber mengandung berbagai mineral termasuk garam. Akan tetapi, danau air tawar memiliki aliran air keluar, sehingga garam tidak mengendap di danau dan tidak menyebabkan air menjadi asin. Danau air tawar merupakan jenis danau yang paling banyak terdapat di Indonesia. Contohnya adalah Danau Toba di Sumatera Utara yang airnya dimanfaatkan untuk irigasi area pertanian. Danau air asin. Danau air asin merupakan danau yang mengandung air asin karena salinitas atau kadar garam di atas rata-rata. Danau memiliki sumber air yang berasal dari aliran-aliran sungai, salju, dan air hujan. Air dari tiap-tiap sumber tersebut
mengandung berbagai mineral, termasuk garam. Akan tetapi, danau air asin memiliki aliran keluar, sehingga garam mengendap di danau dan menyebabkan air menjadi asin. Danau air asin ini terasa seperti air laut dan dapat menghasilkan garam. Contoh danau air asin adalah Great Salt Lake di Australia. Danau air asin ini memiliki potensi untuk dijadikan tambak garam. Danau memiliki berbagai manfaat sebagai berikut. 1. Sebagai sumber air bersih. 2. Sebagai sarana irigasi untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian. 3. Sebagai lokasi pembudidayaan perikanan darat. 4. Sebagai tempat rekreasi dan sarana olahraga air. 5. Sebagai sarana pengendali banjir karena danau dapat menampung air hujan. 6. Sebagai habitat tumbuhan dan satwa. 7. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan. 8. Sebagai sarana transportasi. 9. Sebagai lokasi sumber bahan tambang. Contohnya adalah tambang nikel di Danau Matana dan Taubuti, Sulawesi Selatan. 10. Sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Rawa. Rawa adalah wilayah tanah basah yang selalu tergenangi air secara alami. Hal ini akibat buruknya sistem drainase maupun letaknya yang lebih rendah daripada wilayah di sekitarnya. Rawa dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu swamp, marsh, bog, dan rawa pasang surut. Swamp adalah rawa yang selalu digenangi air dengan tumbuh-tumbuhan berupa pohon, semak, lumut, dan rerumputan. Contohnya rawa di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, adalah rawa yang selalu digenangi oleh air dan ditumbuhi berbagai pepohonan seperti nipah. Marsh adalah rawa yang mayoritas ditumbuhi oleh lumut dan rerumputan. Contohnya adalah rawa Aopa, Watu Mohai yang didominasi lumut dan rerumputan. Bog adalah rawa yang permukaan tanahnya relatif kering, tetapi bagian dalam tanahnya basah dan jenuh air. Tumbuhan pada bog antara lain berupa lumut yang menghasilkan lapisan gambut asam. Contohnya rawa di cagar alam Ewigesmeer, Jerman, memiliki permukaan tanah yang relatif kering, tetapi bagian dalam tanahnya basah dan jenuh air. Rawa pasang surut. Rawa pasang surut adalah rawa yang airnya bergantung pada limpahan air pasang surut dari air laut atau sungai. Akibatnya, rawa pasang surut dapat dijumpai di sekitar pantai dan muara sungai yang terpengaruh pasang surut air laut. Contohnya adalah rawa Pening di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang terletak di sekitar muara Sungai Tuntang. Rawa memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Rawa bermanfaat sebagai habitat mangrove, nipah, dan rumbia. Mangrove adalah tanaman dikotil atau berkeping biji dua yang hidup di air payau. Nipah adalah sejenis palem yang tumbuh di lingkungan air payau. Rumbia adalah tanaman palem penghasil sagu yang dapat hidup di rawa. Contohnya adalah hutan mangrove di Taman Nasional Rawa Aopa Watu Mohai atau TNRAW, Sulawesi Selatan. Rawa memiliki manfaat sebagai lahan pertanian, khususnya rawa pasang surut. Rawa jenis ini dapat dijumpai di sekitar pantai dan muara sungai yang terpengaruh pasang surut air laut.
Contohnya adalah pemanfaatan rawa pasang surut di sekitar pantai dan muara sungai di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Gletser. Gletser adalah bongkahan es yang besar dan tebal, serta terbentuk di atas permukaan tanah. Gletser terbentuk dari timbunan salju dan es yang mengeras selama bertahun-tahun. Gletser akan terbentuk ketika jumlah salju dan es yang terbentuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penguapan yang terjadi. Kondisi tersebut dapat dengan mudah dijumpai di wilayah dengan musim dingin yang panjang. Sementara itu, musim panas yang pendek terjadi di sekitar wilayah kutub. Contohnya adalah gletser yang terletak di Antartika dan Greenland. Gletser juga terdapat di puncak pegunungan dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah gletser Karstens yang terletak di Puncak Jaya, Papua. Gletser memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Sebagai tempat wisata. Gletser bermanfaat sebagai tempat wisata karena memiliki pemandangan yang indah. Contohnya adalah gletser Matunaska di Alaska yang dijadikan sebagai tempat wisata karena pemandangan gunung esnya yang indah. Sebagai sumber air, gletser merupakan 99% sumber cadangan air tawar yang ada di bumi. Oleh karena itu, keberadaan gletser bermanfaat sebagai sumber air untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, seperti mandi, mencuci, dan minum. Contohnya gletser di pegunungan Andes dimanfaatkan sebagai sumber air. Kesimpulan, perairan darat adalah perairan yang terletak di wilayah daratan. Perairan darat dapat dibedakan menjadi air tanah dan air permukaan. Air tanah adalah air yang terletak di bawah permukaan bumi, sedangkan air permukaan terdiri atas sungai, danau, rawa, dan gletser. Pemanfaatan perairan darat sangat beragam, mulai dari pemenuhan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, tempat budidaya ikan air tawar, serta pembangkit listrik tenaga air.